Shen Yoking, aku adalah dewa perang yang dikirim ke dunia fana untuk menjalani ujian. Aku sudah punya tunangan seorang dewi. Aku tidak bisa menikahi manusia biasa sepertimu. Tapi kau sudah merawatku selama 2 tahun. Sebagai imbalannya, aku bisa mengabulkan dua permintaanmu. Kecuali memintaku untuk tetap tinggal. Bisakah kau melakukan apa saja, bantu aku menghidupkan kembali seseorang? Apa itu mungkin? Ibumu. Aku bisa. Sebenarnya, aku membohonginya. Ibuku adalah orang yang paling aku benci. Orang yang ingin kuhidupkan kembali adalah suamiku, Li Chu. 2 tahun yang lalu, suamiku, Li Chu, demi menyelamatkanku, jatuh dari tebing dan meninggal. Aku sangat hancur saat aku baru saja ingin menyusulnya mati. Tiba-tiba aku mendengar suara Dewi itu. Bagaimana kau bisa terluka separah ini, Xie? Bangunlah. Lin Qingye, kenapa kau ada di sini? Tidak boleh ada bantuan luar selama ujian. Pergilah kembali. Aku mengkhawatirkanmu. Khawatir aku akan jatuh cinta pada seorang wanita fana dan merusak aliansi dengan klan Phoenix. Tenang saja, Dewi. Aku ingat misiku dalam 2 tahun. Aku pasti akan kembali ke alam dewa. Pergilah sekarang. Aku ingin lihat siapa yang datang menyelamatkanmu. Bagaimana jika dia terlihat lebih cantik dariku? Jika kau tidak pergi dan melewatkan waktunya gagal dalam ujian cinta, pertunangan kita tetap akan dibatalkan. Ini hanya 2 tahun. Saat waktunya tiba, aku akan mengabulkan dua permintaannya. Manusia fana itu serakah. Selama mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka pasti tidak akan menggangguku. Baiklah, ingat saja kau tidak boleh jatuh cinta. Tidak peduli siapapun itu, tipu saja dia untuk menikah jika harus. Dan sama sekali tidak boleh ada malam pertama. Dia adalah dewa perang yang sedang menjalani ujian. Jika aku menyelamatkannya, dia bisa membantuku menghidupkan kembali Li Chu. Tuan, ada apa, Tuan? Ini adalah liontin jok dewa perang milikku. Ini akan mengizinkanmu masuk ke dunia bawah sesukamu untuk menghidupkan kembali ibumu. Baguslah, akhirnya aku menantikan hari ini. Hari ini Shen Yoking, orang yang ingin kau hidupkan kembali, benarkah itu ibumu? Orang yang ingin kau bangkitkan, benarkah itu ibumu? Ya, dia satu-satunya kerabat yang tersisa bagiku di dunia ini. Aku sangat merindukannya. Sepertinya kau dan ibumu memiliki ikatan yang sangat dalam. Katakan padaku, apa keinginan keduamu, kekayaan dan kekuasaan atau umur yang lebih panjang? Aku tidak punya keinginan lain. Aku tahu, dibandingkan dengan Dewi itu, aku tidak ada apa-apanya. Aku tidak berani berharap lebih. Shen Yoking, kau tidak perlu seperti ini. Jika kau benar-benar tidak bisa melepaskanku, aku bisa kembali dan membicarakannya dengan Sang Dewi agar dia menerimamu sebagai selir. Itu tidak perlu, Tuan. Anda telah menjalani ujian duniawi selama 2 tahun. Anda pasti sangat ingin pulang. Aku tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Bagus, setidaknya kau tahu diri. Li Chu, sekarang aku bisa menyelamatkanmu. Tunggu, sayang aku. Kau adalah jiwa yang masih hidup. Mengapa kau ada di sini? Permisi, petugas, aku membawa lencana dewa perang. Aku ingin membangkitkan seseorang. Kau, manusia biasa. Bagaimana bisa kau punya lencana dewa perang? Kau tidak mencurinya, kan? Tidak, ini bukan curian dewa perang sendiri yang memberikannya padaku. Ini masalah serius. Aku harus melaporkan ini pada atasanku. Aku tidak bisa membiarkan sembarang orang lewat. Tentu, aku mengerti. Dewa Perang yang agung, ada seorang wanita di gerbang alam baka membawa lencana giok Anda. Berusaha membangkitkan seseorang. Apakah Anda mengizinkannya? Dikabulkan. Dewa Perang telah mengabulkan permintaanmu, Nona. Siapa yang ingin kau hidupkan kembali? Aku ingin menghidupkan kembali suamiku, Li Chu. Yu King. Li Chu. Tak pernah kubayangkan bahwa kita akan bertemu kembali suatu hari nanti. Tapi bagaimana bisa kau menghidupkanku kembali?
Aku bertemu dengan seorang dewa. Selama beberapa hari berikutnya, aku dan Li Chu tak terpisahkan. Kami tak terpisahkan sedetik pun. Dia masih perhatian seperti dulu. Dia tak membiarkanku melakukan apapun. Dia menjaga rumah tetap rapi dan teratur. Tapi setelah 2 bulan berlalu, tubuh Li Chu tampak semakin lemah. Bahkan pelipisnya, tanpa kusadari telah memutih. Li Chu, bagian mana tepatnya yang terasa sakit? Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa tubuhku semakin berat. Ada ramuan surgawi di Gunung Wuwang. Itu bisa menyembuhkan penyakit apapun pada manusia. Jadi apakah kau akan mengambilkannya untukku? Aku tidak punya waktu. Dulu, Xie Qi menolak mencarikan obat untukku. Tapi sekarang, meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawakan ramuan itu untuk Li Chu. Istirahatlah yang cukup, suamiku. Aku akan pergi ke kota untuk membelikanmu obat. Hati di jalan. Cepatlah kembali. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Menghitung hari aku sudah meninggalkan. Shen Yuqing selama 2 bulan, dia pasti merindukanku. Dia pasti sangat merindukanku. Baiklah, aku akan menemuinya, jangan sampai dia gegabah. Dan mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Shen Yuqing, aku datang menemuimu. Kenapa kau belum keluar juga? Sudah 2 bulan, dan emosimu makin menjadi-jadi ya. Kalau kamu tidak keluar sekarang, lebih baik kamu hati-hati, atau kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Kamu pria tak berperasaan itu kan yang menghilang di malam pernikahanmu, berhenti berteriak di sini, gadis itu sudah lama pindah. Apa? Kenapa Shen Yuqing pindah tanpa alasan? Berani-beraninya kamu bertanya, kamu mencampakkannya di malam pernikahan, lalu melarikan diri. Mana mungkin dia bisa tetap tinggal di desa ini? Orang-orang di sini suka bergosip, hanya dengan kata-kata mereka saja bisa menenggelamkannya. Dia sangat baik padamu, tapi kamu malah menghancurkan hidupnya. Dasar pria brengsek tak punya hati. Jadi karena aku, dia terpaksa pindah. Apa kalian tahu dia pergi kemana? Kami tidak tahu, dan kalaupun tahu, kami tidak akan memberitahumu. Selain wajah tampanmu itu, kamu benar-benar tidak berguna. Berhenti menghancurkan hidupnya. Beraninya manusia biasa bersikap kurang ajar. Xie Qi, hewan rohku, terluka cepat ikut aku untuk mencari tanaman obat abadi di Gunung Wuwang. Aku akan bantu Lin Qingye mencari obatnya dulu, lalu aku akan cari waktu untuk mencari Shen Yuqing. Aku tidak bisa menyerah pada Shen Yuqing. Li Chu sedang menunggu obat itu untuk pengobatan. Ketemu. Berhenti, itu milikku. Shen Yuqing, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu kenal dia? Apa dia ini ujian cintamu? Kembalikan tanaman obat surgawi itu padaku. Manusia fana sepertimu tidak pantas memiliki benda surgawi. Aku yang dapat duluan, jadi ini milikku. Shen Yuqing, tanaman obat seperti ini. Cuman ada satu hewan peliharaan spiritual sang dewi terluka. Jangan tidak masuk akal. Berikan tanaman itu padanya sekarang juga. Aku tidak sedang tidak masuk akal. Tanaman ini jelas-jelas aku yang dapatkan duluan. Tapi ibumu kan sudah tua, meskipun dia pakai benda surgawi ini, itu cuma akan sia-sia. Ini bukan untuk ibuku, ini untukku. Aku sakit dan butuh ini untuk menyelamatkan nyawaku. Xie Qi, apa kamu bodoh? Tadi dia begitu kuat, apa dia kelihatan seperti orang sakit? Shen Yuqing, sejak kapan kamu belajar berbohong? Segera kembalikan tanaman itu kepada sang dewi. Xie Qi, demi aku yang sudah merawatmu selama 2 tahun. Tolong biarkan aku mengambil tanaman ini. Bukankah kamu masih berutang 1 permintaan padaku? Aku akan menggunakannya untuk menukar tanaman ini. Shen Yuqing,
Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Kamu wanita yang penuh kebohongan. Dulu kamu sendiri yang bilang tidak menginginkan apapun. Dan sekarang kamu memintaku. Untuk memenuhi permintaan kedua. Apa kamu membohongiku waktu itu? Tak kusangka setelah 2 tahun bersama siang dan malam, di matanya aku tetaplah hanya seorang manusia fana yang serakah. Xie, wanita munafik dan serakah seperti dia, manusia yang berani mendambakan pusaka abadi, sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Jangan buang-buang napas bicara dengannya, bunuh saja dia. Tidak, aku tidak boleh mati. Licu masih menungguku di rumah. Meskipun dia salah, kesalahannya tidak sampai pantas dihukum mati. Tapi, Kau adalah Dewi Klan Phoenix yang agung. Mengapa harus repot-repot dengan manusia fana belaka? Ambillah menyelamatkan hewan rohmu lebih penting. Kembalikan rumput abadi itu padaku. Beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapan Dewi Shen Yuking. Sepertinya kau benar-benar ingin mati. Xie, aku mohon padamu kembalikan rumput abadi itu padaku. Shen Yuking, kau hanyalah seorang manusia fana, beraninya kau bermimpi mendapatkan cinta dewa perang. Lagi pula, aku dan Xie akan segera menikah, sebaiknya kau menyerah saja. Licu, maafkan aku. Aku gagal mendapatkan rumput abadi untuk menyelamatkanmu. Begitu dia mendengar kabar pernikahanku, dia mulai menangis dengan sangat sedih. Sepertinya dia benar-benar mencintaiku setengah mati. Baiklah, Xie, mari kita kembali ke Istana Langit. Shen Yuking, renungkanlah perbuatanmu di alam fana. Jika tidak, aku tidak akan turun untuk menemuimu lagi. Apa yang harus kulakukan? Apa yang akan terjadi pada Licuku? Yuking, kenapa engkau baru kembali? Apa semuanya baik-baik saja? Licu, maafkan aku tidak berhasil mendapatkan obatnya. Kukira ada masalah serius, jadi ini demi aku lagi. Yuking, bisa kembali ke sisimu. Sudah merupakan anugerah dari langit. Mana mungkin aku berani meminta lebih. Sudah, jangan menangis. Lihat, aku masih baik-baik saja, berdiri tepat di depanmu. Lagi pula, kalaupun aku mati, itu urusan besok. Mari kita jalani setiap hari dengan sepenuh hati, baiklah. Baiklah. Jalani setiap hari dengan sepenuh hati, jalani setiap... Tapi kali ini, jika kau mati, aku tidak akan hidup tanpamu. Sudah larut malam, mari kita kembali tidur, istriku. Aku penasaran bagaimana kabar Yuking. Dia tidak mendapatkan rumput dewa untuk menyelamatkan ibunya. Dia pasti sangat terpukul. Tinggal 3 hari lagi sampai pernikahanku dengan Xie. Aku membuat ini berdasarkan gaya manusia fana gaun pengantin yang kujahit sendiri. Saat Xie melihatnya nanti, aku yakin dia akan menyukainya. Yuking. Xie, kau malah salah mengira aku sebagai wanita itu. Apa kau sudah jatuh cinta pada manusia fana rendahan itu? Tidak. Bukan, lalu kenapa tadi kau memanggil namanya? Kau harus memberiku penjelasan yang jelas hari ini, atau masalah ini tidak akan selesai. Aku hanya tidak menyangka Dewi sepertimu mengenakan gaun pengantin manusia fana. Itu sebabnya aku salah mengira kau adalah dia. Lagi pula, dia hanyalah manusia fana.
Dia tidak pantas mendapatkan cinta Dewa Perang. Jangan bicara sembarangan lagi. Jika berita ini tersebar, reputasiku di 3 alam akan hancur berantakan. Memang benar di mata Xie Qi manusia fana hanyalah semut yang serakah. Dia tidak akan pernah jatuh cinta pada seekor semut. Pernikahan kita 3 hari lagi. Sebaiknya kau datang tepat waktu. Jika tidak, aliansi antara klan Phoenix dan Istana Langit akan dibatalkan. Jangan khawatir, Dewi. Meski hanya demi aliansi, aku akan datang tepat waktu. Shen Yuqing sangat mencintaiku. Ramuan yang terbuat dari kekuatan dewa ini akan menjadi imbalannya. Yuqing, aku berangkat kerja dulu. Istirahatlah di rumah. Jangan bekerja terlalu keras. Aku akan siapkan makan malam untukmu. Tidak perlu. Jangan kotori tanganmu. Nanti aku akan pulang lebih awal untuk memasak babi merah kesukaanmu. Suamiku, kau baik sekali. Aku akan menunggumu. Baiklah, aku pergi dulu. Dua hari lagi adalah hari ulang tahun Li Chu. Selagi dia pergi, aku harus membuatkan baju baru untuknya. Shen Yuqing, bagaimana kabar ibumu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Aku Dewa Perang telah turun langsung untuk memberi penghormatan kepada ibumu. Bukankah kamu seharusnya senang? Aku tidak butuh kamu di sini. Pergi sekarang. Kalian, para wanita fana, selalu lain di mulut lain di hati. Baiklah. Aku tahu itu karena aku akan menikahi sang dewi. Kamu cemburu ya? Bagaimana kalau begini asalkan kamu penurut dan patuh mulai sekarang dan jangan serakah. Aku bisa menyembunyikannya dari sang dewi dan menjadikanmu selirku di alam fana. Apa yang harus kulakukan? Jika Li Chu kembali dan melihat ini, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Pil abadi ini, anggap saja ini mahar yang kuhutangkan padamu. Gunakan ini untuk menyelamatkan ibumu. Siapa yang mau jadi selirmu? Apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Sudah kubilang pergi sekarang. Shen Yuqing, aku, Dewa Perang, mengizinkanmu menjadi selirku. Itu sudah merupakan berkah luar biasa bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Sudah kubilang aku tidak peduli apa sebenarnya maumu, biarkan aku sendiri. Shen Yuqing, kenapa kamu menjahit baju pria? Itu bukan urusanmu. Aku juga tidak mau pilmu pergi saja sana. Shen Yuqing, kenapa kamu begitu gugup soal baju ini? Jangan-jangan kamu punya kekasih baru. Sudah kubilang ini tidak ada hubungannya denganmu, bunuh saja aku atau pergi dari sini. Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Katakan padaku, apakah orang yang kamu bangkitkan itu benar-benar ibumu? Yuqing, aku kembali. Lin Qingye, Sedang apa engkau di sini? Raja Iblis yang disegel mulai bergejolak. Kaisar Langit ingin kau segera memeriksanya. Tapi kau malah ada di dunia fana ini bersama semut rendah ini terjebak dalam kekacauan ini. Memangnya apa hebatnya dia? Hanya karena dia membuatkanmu sehelai pakaian sampah dan sekarang kau benar-benar tergila-gila. Kembalikan pakaian itu padaku. Ini benar-benar ukuranku. Ternyata dia memang membuatnya untukku. Alasan dia mendorongku menjauh. Pasti karena dia cemburu. Dia sedang jual mahal, Shen Yuqing. Aku paling benci orang sepertimu. Merasa dirimu sangat pintar. Kalian manusia fana yang serakah. Berpikir bahwa dengan jual mahal akan memenangkan hati Dewa Perang ini. Biar ku beritahu kau, mimpi saja. Xie Qi, kenapa kau masih membuang waktu bicara dengannya? Cepat pergi ke jurang iblis dan perkuat segel dewa iblis. Wanita lancang, tahu diri sedikit.
Beraninya kau bersaing dengan Dewi ini demi dewa perang. Nyonya, bagaimana tangan Anda? Apakah sakit? Tidak sakit. Shen Yuqing, jadi kau punya suami wanita, bersuami sepertimu, beraninya kau menggoda dewa perang. Aku tidak melakukannya. Suamiku adalah satu-satunya yang kucintai, benarkah begitu? Kalau begitu aku ingin lihat, seperti apa sebenarnya rupa suamimu itu? Dewa Iblis. Tidak ada energi spiritual yang terpancar darinya. Dia hanyalah manusia biasa. Tapi wajahnya benar-benar mirip Dewa Iblis. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak peduli siapa kamu. Pergi dari sini sekarang juga jika kau berani menyakiti istriku lagi. Aku akan bertarung nyawa denganmu. Aku harus segera memeriksa jurang Yama. Yu King, cepat masuk ke dalam, biar aku mengobati tanganmu. Yu King, maafkan aku, ini semua salahku karena datang terlambat. Aku gagal melindungimu. Tidak, ini bukan salahmu. Aku tidak akan membiarkanmu menyalahkan dirimu sendiri. Yu King wanita tadi itu siapa dewa perang yang dia sebutkan? Dia hanyalah seorang abadi yang pernah kuselamatkan, aku sama sekali tidak menyukainya. Aku menyelamatkannya hanya untuk menghidupkanmu kembali, Li Chu. Tolong percayalah padaku. Aku percaya padamu. Selama kamu yang mengatakannya, aku akan mempercayai apapun. Kamu sangat baik padaku, suamiku. Jika dalam hidup ini kita bisa tetap tinggal di halaman kecil ini, selalu berada di sisi satu sama lain, menjadi tua bersama. Itu akan sangat indah. Jangan khawatir, kita pasti akan begitu. Sudahlah, jangan menangis lagi, aku akan pergi memasak untukmu. Baiklah. Kenapa kau mengikutiku lagi? Suami Shen Yuqing benar-benar terlihat sangat mirip dengan Dewa Iblis. Apa katamu? Apa yang baru sudah kau katakan? Kalau Xie sampai tahu bahwa Shen Yuqing punya kekasih baru, mengingat wataknya, dia pasti akan terus mengganggu orang tak berguna itu dan merusak pernikahan kita. Bukan apa-apa aku bilang aku akan membantumu memperkuat segelnya. Tidak perlu. Segel Dewa Iblis. Awalnya ditujukan bagi Kaisar Phoenix untuk menekan dengan kekuatan jiwa mereka. Dengan bantuanku, segelnya bisa selesai hanya dalam 3 hari, tepat waktu untuk pernikahan kita. Selama 3 tahun berikutnya, Dewa Perang dan Sang Dewi tidak pernah muncul lagi. Aku dan Li Chu menghabiskan waktu menjalani hidup yang damai dan bahagia. Tapi kesehatannya terus memburuk, dia bahkan jatuh koma. Aku tidak tega membiarkannya mati. Jadi aku pergi ke kota malam-malam untuk mencari dokter terbaik untuk mengobatinya. Tabib, bagaimana keadaan suamiku? Nyonya, mohon maafkan ketidakmampuanku. Suamimu sudah tidak bisa tertolong lagi. Apa? Dokter, berapa lama lagi sisa waktunya? Aku bisa melakukan akupunktur untuk melindungi jantungnya, tapi itu paling lama hanya bisa bertahan setengah bulan. Setengah bulan. Li Chu, aku tidak akan membiarkanmu mati berapapun harganya. Aku harus mendapatkannya ramuan Dewa Perang untuk menyelamatkanmu. Dokter, ini semua harta yang kami miliki, tolong jaga suamiku. Setengah bulan. Dalam waktu setengah bulan, aku pasti akan membawa kembali ramuan untuk menyelamatkan suamiku. Baiklah. Xie Qi, aku Shen Yuqing. Aku tahu kau bisa mendengarku. Aku ingin menemuimu.
Xieqi, asalkan aku bisa menemuimu, aku bersedia membayar harga apapun. Kalian semua mundur. Baik, Shen Shuking, apa kau sudah menyadari kesalahanmu? Aku menyadarinya. Aku mohon Dewa Perang turun dan menemuiku. Karena kau begitu tulus, maka aku, Dewa Perang, akan mengabulkan keinginanmu. Sheki, mau kemana? Hanya tersisa 15 menit sampai pernikahan kita dimulai. Semua dewa sudah menunggu kita di Balairung Awan. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Pergilah dulu, aku akan segera menyusul. Aku janji tidak akan melewatkan waktu keberuntungan. PK, kalau begitu jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Sheki, sebaiknya kau tepati janjimu. Dewa Perang, akhirnya kau datang juga. Dia masih sama seperti dulu, sangat mencintaiku sampai ke tulang. Shen Yuking, kalau tahu akan jadi begini. Kenapa kau bersikap begitu sebelumnya? Maafkan aku. Dulu aku terlalu keras kepala. Kalau begitu biar ku tanya. Untuk siapa kau buat pakaian itu? Aku punya untukmu. Itu hanya karena kau akan menikah dengan sang dewi. Makanya aku marah padamu. Maafkan aku terlalu serakah. Tapi ibuku sedang sekarat. Dewa Perang, bisakah kau berikan ramuan itu padaku? Ramuan itu seharusnya menjadi mas kawinmu untuk menjadi selirku. Jika kau bersedia tinggal di dunia fana sebagai selirku, maka aku akan memberikannya padamu. Kau ingin aku menjadi selirmu. Apa? Kau tidak mau? Ya, asalkan aku bisa menyelamatkan Li Chu, aku akan melakukan apapun. Aku bersedia. Ini kediaman yang kubangun untukmu, masuklah. Jika kau menginginkan ramuannya, baiklah. Aku beri waktu setengah bulan. Tunjukkan ketulusanmu. Baiklah. Li Chu, kau harus menungguku. Selama setengah bulan berikutnya. Aku bersikap seperti sebelumnya, melayani teh dan air untuk Xieqi, meniru cara Li Chu memanjakanku dulu. Sangat memanjakannya, tapi di wajahku tak lagi seperti dulu, memasang senyum menjilat itu. Dulu kau selalu menatapku dengan senyum di wajahmu. Kenapa sekarang kau tidak tersenyum? Nyawa ibuku sedang di ujung tanduk. Aku benar-benar tidak bisa tersenyum. Tapi saat ibumu diambang kematian dulu, kamu masih bisa tersenyum waktu itu. Karena orang tercinta yang kembali dari kematian jauh lebih berharga, aku hanya tidak ingin kehilangan dia lagi. Tapi dengan wajah menyedihkanmu itu, bagaimana aku bisa melihat ketulusanmu? Lalu apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan agar kau memberiku ramuan itu? Kau menghindariku. Aku tidak. Kalau begitu buktikan padaku. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Lepaskan aku. Buktikan dengan dirimu sendiri.
Apa yang harus kulakukan? Apa yang seharusnya kulakukan? Aku tidak bisa. Beraninya kau menolakku. Tidak, biarkan aku menjelaskan. Kau hanyalah manusia biasa. Beraninya kau menolak Dewa Perang. Atau apakah pendekatanmu hanya karena kau punya niat terselubung? Sieki, aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku tega menolakmu. Tapi aku tidak boleh begitu egois jika kita benar-benar menjadi intim. Dan jika Sang Dewi mengetahuinya, itu pasti akan merusak aliansi pernikahanmu dengan klan Phoenix. Aku tidak ingin menjadi alasan kau tidak bisa mempertanggungjawabkannya pada langit. Ternyata dia memikirkanku juga. Dia benar-benar sangat mencintaiku. Baiklah, aku akui itu. Tapi sebagai Dewa Perang, aku tidak akan membiarkan Sang Dewi tahu. Licu, haruskah aku melakukan sesuatu yang menyakitimu hanya untuk menyelamatkanmu? Tidak, aku lebih baik mati bersamamu. Ceci, di mana kau pernikahan akan segera dimulai. Cepatlah kembali. Aku ada urusan mendesak, aku harus pergi. Dewa Perang, jangan pergi. Shen Yuking, kau tahu apa yang paling aku benci wanita serakah lepaskan? Aku tidak serakah. Aku hanya meminta ramuan itu untuk menyelamatkan ibuku. Ambillah. Licu, sekarang aku bisa menyelamatkanmu. Aku tidak boleh berhenti, Licu masih menungguku. Yu King. Di mana Yu King? Tuan Li, istrimu pergi mencari obat untukmu. Bertahanlah sebentar lagi. Kamu tidak boleh mati. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kali. Tuan, energi kehidupanmu sudah habis. Kamu tidak bisa bergerak. Yu King. Licu. Licu, kamu tidak boleh meninggalkanku, cepat minum ini. Tabib, tolong periksa dia, kenapa dia belum bangun juga. Denyut nadinya sudah stabil, nyawanya sudah tidak terancam. Dia pasti kelelahan karena terlalu memaksakan diri. Dia hanya butuh tidur nyenyak. Terima kasih, Tabib. Saya permisi dulu. Shen Yu King. Keluar dan temui aku. Kenapa Sheki ada di sini? Dewa Perang, bukankah kau sedang terburu-buru kembali ke Khayangan untuk menikahi Sang Dewi? Kenapa kau malah kembali ke halaman kecilku ini? Aku hanya ingin melihat-lihat. Melihat apa? Melihat apakah orang yang kau selamatkan itu. Benar-benar ibumu. Jangan mendekat. Shen Yu King, aku tanya padamu sekali lagi, apa benar yang kau selamatkan itu ibumu? Itu memang ibuku. Kau bilang jubah ini dibuat untukku. Tapi aku bahkan belum pernah memakainya. Lalu kenapa jubah ini sudah dicuci? Bukankah seharusnya kau kembali ke Khayangan untuk menikah? Bisa tidak kau jangan ikut campur urusanku? Shen Yuking, orang yang kau bangkitkan diam-diam di belakangku. Siapa sebenarnya dia? Ceci, aku mohon padamu. Jangan masuk ke sana, aku mohon pergilah saja. Minggir. Hari ini aku sang Dewa Perang pasti akan mencari tahu siapa sebenarnya yang kau selamatkan. Kau tidak boleh masuk kecuali kau membunuhku. Dan melangkahi mayatku. Shen Yu King, sepertinya aku, sang Dewa Perang, sudah terlalu berbaik hati padamu. Kenapa kau menyakiti istriku? Shen Yu King, orang yang kau bangkitkan itu adalah Dewa Iblis.
Dewa iblis apa aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tunggu, dia tidak memiliki aura iblis sedikit pun. Dia hanyalah manusia biasa yang terlihat mirip. Yu King, siapa dia? Dia adalah dewa perang yang kuceritakan padamu. Karena kau sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Orang yang kubangkitkan adalah suamiku Licu. Suamimu. Bukankah kau bilang orang yang ingin kau bangkitkan adalah ibumu? Kenapa kau membohongiku? Lagi pula membangkitkan seseorang bagimu hanyalah masalah sepele. Siapa yang ingin kubangkitkan adalah urusanku sendiri. Kenapa kau begitu peduli? Tapi dia seorang pria. Kau adalah milikku. Bagaimana bisa kau? Jangan sentuh istriku. Hanya seekor semut berani melawanku demi seorang wanita. Apa kau tahu bahwa aku dan Shen Yu King sudah menikah 3 tahun yang lalu? Yu King, kau menikah dengannya. Tidak seperti itu. Tidak ada yang terjadi di antara kami. Tidak ada kontrak pernikahan. Dan tidak ada malam pertama. Licu, percayalah padaku. Aku bisa menjelaskan semuanya. Hanya kau satu-satunya yang pernah kucintai. Aku percaya padamu. Seperti yang kukatakan, selama kau yang mengatakannya, aku akan mempercayainya. Kau semut rendahan, matilah. Jangan sakiti dia. Shen Yu King, apa kamu sebegitu pedulinya pada orang nggak berguna ini, sampai kamu rela mati demi dia? Ya akulah yang sudah membohongimu. Ini nggak ada hubungannya dengan Licu. Kalau mau ada yang mati, hadapi aku saja. Yu King, jangan pernah melindungiku seperti itu lagi. Aku nggak akan membiarkan siapapun menyakitimu, bahkan dewa sekalipun. Hanya seekor serangga. Beraninya berdiri di hadapan dewa perang dan bicara omong kosong seperti itu. Aku sedang bicara dengannya, bukan hakmu untuk menyela. Licu, kamu nggak apa-apa, kamu baik-baik saja kan? Shen Yu King, berhenti jual mahal padaku. Aku nggak percaya sedikit pun bahwa kamu akan berhenti mencintai dewa perang dan malah mencintai manusia biasa. Percaya atau tidak, satu-satunya orang yang pernah kucintai hanyalah Licu. Orang sepertimu dewa yang tinggi dan berkuasa, nggak akan pernah mengerti. Tidak, itu mustahil, aku nggak percaya. Aku akan cari tahu sendiri di antara kalian berdua apa yang sebenarnya terjadi. Licu dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Ibuku adalah seorang pedagang manusia. Dia diculik oleh ibuku, anak laki-laki kelima. Dan satu-satunya yang mau bicara denganku. Kamu juga menderita kan? Aku sering melihat ibumu memukulmu. Tidak apa-apa, dia bilang, aku anak manis yang tidak bisa dijual. Dia hanya memukulku saat sedang kesal. Biasanya dia tidak begini, Yu King. Saat ada kesempatan, aku akan membawamu lari. Oke. Kemudian seseorang membalas dendam pada keluargaku. Kebakaran besar terjadi. Ibuku tertimpa balok atap dan tewas di tempat. Aku terjebak dalam kobaran api, tidak bisa melarikan diri di saat aku paling putus asa dan tidak berdaya. Liculah yang menemukanku. Yu King, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Saat itu dia bukanlah dewa, namun dia bersinar lebih terang dari dewa manapun. Licu membawaku. Kami akhirnya kembali ke rumah keluarga Li. Tapi di gerbang halaman, kami melihat ibunya sedang menggendong seorang adik bayi yang baru lahir, menimangnya dengan lembut, namun tidak ada sedikit pun kesedihan di matanya. Kamu tidak mau kembali? Mereka hidup bahagia sekarang. Sudahlah, kamu tidak mengerti. Kemudian, aku dan Licu saling mengandalkan satu sama lain, tapi sebenarnya aku tidak tahu cara melakukan apapun. Pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah, semuanya dia yang kerjakan. Aku hanya makan dan tidur sepanjang hari. Licu tidak hanya tidak pernah mengeluh, dia bahkan membawakanku dari kota Kamilan favoritku. Di tahun-tahun setelah kami menikah, dia sangat memanjakanku. Pernah sekali, dia menghabiskan seluruh peraknya, hanya agar dia bisa membelikanku hiasan rambut emas. Semua gadis muda di kota suka memakai ini. Yu Kingku juga harus punya satu. Kita akan makan bubur selama 6 bulan ke depan. Bagaimana kalau aku juga pergi bekerja? Tidak perlu. Aku cepat belajar, pemilik toko memberiku kenaikan gaji. Apa yang bisa dilakukan gadis muda sepertimu? Diam saja di rumah Bibi Li sebelah rumah selalu.
memberikan tatapan iri dan cemburu. Tapi Li Chu selalu melindungiku setiap saat. Dengar, gadis Shen, kamu harus membantu suamimu mengerjakan beberapa tugas malas-malasan dan makan terus sepanjang hari. Bukanlah sikap yang benar. Yu King sudah melakukan bagiannya, dialah yang menyapu halaman, lihat betapa bersihnya Bibi Li. Apa yang harus kulakukan? Kamu akan membuatku sangat manja. Apa kamu akan selalu sebaik ini padaku? Tentu saya. Berhentilah menonton, jangan melihat lebih jauh lagi. Aku harus melihatnya. Aku ingin melihat apa lagi yang kau sembunyikan dariku. Bayinya bayiku. Tidak apa-apa, Yu King. Kita akan punya anak lagi. Ternyata Li Chu juga menangis, tapi saat itu aku hanya peduli pada diriku sendiri. Aku bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Setelah itu aku sangat terpukul. Agar aku bisa pulih, Li Chu memutuskan mendaki gunung mencari tanaman obat. Aku merasa tidak tenang, aku bersikeras mengikutinya. Li Chu. Saat aku berniat menyusulnya mati, tiba-tiba aku mendengar suara Dewi. Dia adalah dewa perang yang sedang menjalani ujian fana. Jika aku menyelamatkannya, dia bisa membantuku menghidupkan kembali Li Chu. Jadi selama ini kau sudah tahu siapa aku sebenarnya. Segala yang kau lakukan hanyalah untuk menghidupkan kembali manusia fana rendahan ini. Benar. Beraninya kamu. Meskipun aku memanfaatkanmu, kamu tetap mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukankah kamu selalu takut bahwa manusia fana yang serakah sepertiku akan terus menempel padamu? Hasil ini adalah yang terbaik bagi semua orang. Baiklah, kamu telah membohongiku begitu dalam, beraninya kamu bilang ini baik-baik saja. Kamu merasa bangga sekali ya? Kalau begitu mari kita lihat apa yang istrimu telah lakukan untukku. Jangan perlihatkan padanya. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bisakah kamu mengabulkan satu permintaanku? Menikahlah denganku, maukah kamu? Waktunya belum tiba. Kamu pasti lapar setelah berlatih begitu lama. Aku membuatnya sendiri. Cobalah rasanya. Aku sudah mencapai tahap bigu. Aku tidak perlu makan. Bagaimana bisa pakaianmu tidak pernah kotor? Apa kamu mencucinya diam-diam? Tanganmu yang begitu indah ini tidak seharusnya mengerjakan pekerjaan rumah. Serahkan saja semuanya padaku mulai sekarang. Tidak perlu. Buku apa lagi yang ingin kamu baca? Aku akan mencari uang untuk membelikannya untukmu. Tidak perlu. Orang-orang memang berbeda ya. Ada yang tampan dan bisa melakukan segalanya. Sementara ada yang hanya punya wajah, tapi cuma jadi pajangan saja. Bibi Li, Xie sudah melakukan bagian pekerjaannya. Aku meniru Li Chu dan sangat memanjakan Xie sampai ujian 2 tahun itu berakhir. Dia akhirnya setuju untuk menikahiku. Shen Yuking aku adalah dewa perang yang sedang menjalani ujian duniawi. Aku sudah punya tunangan seorang dewi. Aku tidak bisa menikahi manusia biasa sepertimu. Tapi karena kamu telah merawatku selama 2 tahun sebagai imbalannya, aku bisa mengabulkan 2 permintaanmu. Bisakah kamu melakukan apa saja? Bisakah kamu membantuku membangkitkan seseorang? Sudah kuduga kamu terus bilang menyukaiku, tapi kamu selalu menghindariku di setiap kesempatan, menjaga jarak. Jadi begitu rupanya. Melihat senyuman Li Chu, aku tahu dia tidak menyalahkanku. Kepercayaan Li Chu juga memberiku keberanian yang tak terbatas. Sekarang setelah semuanya terbongkar, kamu tidak kehilangan apapun. Bisakah kita akhiri saja sampai di sini? Tidak ada pria di dunia ini yang bisa menoleransi hal sebanyak ini.
Dia sama sekali tidak mencintaimu. Tidakkah kamu bisa melihatnya? Kamulah yang tidak mengerti. Kalian semualah. Kalian para dewa tidak mengerti perasaan manusia fana. Itu hanya saling memanfaatkan. Jadi untuk siapa kamu berakting so setia seperti ini sekarang? Lagi pula kamu juga sudah bertunangan. Mari kita berpisah saja. Mengapa kamu bersikeras ingin menghancurkanku? Pertunanganku dengan Sang Dewi, itu dipaksakan padaku Kaisar Langit. Ingin aku mengawasi klan Phoenix, itulah sebabnya. Itu urusanmu, tidak perlu memberitahuku. Jika ingin membunuhku, lakukan saja. Jika ingin pergi, pergilah. Pokoknya jika Li Chu mati hari ini, aku akan mati bersamanya. Shen Yuking, apakah maksudmu di matamu aku bahkan tidak sebanding dengan semut rendahan ini? Kamu juga sudah melihat ingatannya. Bagaimana menurutmu? Seki, aku tahu aku akan menemukanmu di sini. Seki, aku sudah tahu kau pasti ada di sini. Pantas saja aku sudah menunggumu begitu lama, tapi kau tidak pernah muncul. Ternyata kau selama ini tergoda oleh wanita rubah ini. Dia pantas mati. Berhenti bersikap gila. Pertunangan kita lagi pula memang bukan keinginanku. Kalau memang begitu, pertunangan ini batal. Apa katamu? Shen Yuking, dalam kehidupan ini jangan pernah berpikir bisa lepas dari genggamanku. Apa yang kau lakukan? Ikutlah aku kembali ke Istana Langit. Tidak. Itu tidak mungkin. You King. Legenda mengatakan jika kau memanjat tangga langit, kau bisa masuk ke istana langit. Aku harus menyelamatkan You King. Mulai hari ini kau akan tetap di sini, dan kau tidak boleh pergi kemanapun. Apa hakmu mengurungku? Lepaskan aku akan mencari Li Chu. Shen Yuking, sebaiknya kau jangan menguji batasku sebagai dewa perang. Tidak, jangan sentuh aku. Kau tidak mau aku menyentuhmu, aku akan tetap melakukannya. Seki, berhenti cukup. Lin Qingye, siapa yang menyuruhmu ikut campur urusanku? Aku ikut campur Seki. Pernahkah kamu memikirkannya jika kamu membatalkan pertunangan secara sepihak? Bagaimana kamu akan menjelaskannya pada Kaisar Langit? Apa kamu benar-benar ingin menyinggung Kaisar Langit hanya demi seorang wanita fana? Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Nikahi aku sekarang, belum terlambat. Berbadakah? Aku akan ikut denganmu. Apa ada orang di luar?
Biarkan aku keluar. Yu King. Tunggu aku. Aku pasti akan datang menyelamatkanmu. Selamat atas pernikahan Anda, Dewa Perang Selamat. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Ayo semuanya. Bersulang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku harus kembali menemui Licu. Licu pasti sedang mencariku. Dewi, aku benar-benar tidak pernah bermaksud merebut dewa perang darimu, hanya Licu yang kucintai. Kumohon biarkan aku kembali ke alam fana. Manisku, dia tidak bisa berhenti memikirkanmu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu tetap hidup di dunia ini? Apa yang kau lakukan? Aku akan menghancurkan jiwamu. Dan memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Di mana ini? Lepaskan. Lepaskan aku. Biar kutunjukkan padamu, biar kutunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah api karma pembakar langit. Bahkan dewa pun akan hangus terbakar beserta jiwanya. Manusia fana sepertimu. Jika jatuh ke sana akan menjadi abu dalam sekejap. Aku rela mati. Tapi kumohon biarkan aku melihat Licu untuk terakhir kalinya. Jangan harap. Kau bahkan tidak punya hak untuk memohon padaku, sekarang matilah. Yu King. Yu King. Awan keberuntungan 7 warna.
Ini adalah pertanda turunnya Kaisar Phoenix sudah 10.000 tahun lamanya. Klan Phoenix kita akhirnya memiliki kaisar baru. Hormat kami, Kaisar Phoenix. Jadi akulah Kaisar Phoenix itu 10.000 tahun yang lalu karena aku menyegel dewa iblis, jiwaku hancur berkeping-keping. Tapi entah kenapa aku telah bereinkarnasi 1000 kali di dunia fana. Dan di setiap kehidupan kekasihku selalu Licu. Licu. Ternyata kita telah saling mencintai selama 1000 kehidupan. Tunggulah aku akan segera menemuimu. Yu King, tunggulah aku. Biarpun aku harus mati, aku akan tetap naik dan menyelamatkanmu. Licu tidak. Cahaya ilahi 7 warna. Itu pasti titah Kaisar Phoenix. Memanggilku kembali ke klan Phoenix untuk menjadi kaisar baru. Lin Chinge Yu King menghilang, apa ini ada hubungannya denganmu? Kalau memang iya, terus kenapa? Katakan padaku, di mana dia? Kau ingin tahu di mana dia? Baiknya. Temani aku kembali ke klan Phoenix untuk penobatanku dulu. Baru setelah itu aku akan memberitahumu. Penobatan. Kau akan menjadi Kaisar Phoenix. Tentu saja, lihatlah. Itu adalah titah Kaisar Phoenix. Sekarang setelah aku menikah denganmu, siapa lagi kalau bukan aku yang bisa menjadi Kaisar Phoenix? Suamiku aku adalah Kaisar Phoenix, dan dia hanyalah manusia biasa. Kau harus tahu cara memilih. Aku akan ikut denganmu. Salam Dewi. Sekarang. Aku telah menikah dengan Dewa Perang dari Istana Langit, dan mantan Kaisar Phoenix telah mengirimkan titah. Kupikir, sudah waktunya bagiku untuk menjadi Kaisar Phoenix yang baru. Bagaimana menurut para tetua? Dewi benar sekali. Sejak mantan Kaisar Phoenix menekan Dewa Iblis, dengan jiwa ilahinya, klan Phoenix telah tanpa pemimpin selama 10.000 tahun. Sekarang setelah cahaya ilahi 7 warna muncul, itu adalah pertanda kembalinya Kaisar Phoenix. Kami bersedia melayani Dewi sebagai Kaisar Phoenix yang baru. Hahaha, segera umumkan ketiga alam, aku akan mengadakan upacara penobatan yang megah. Siapa kau beraninya kau menerobos masuk ke Istana Yama? Aku adalah penguasa Phoenix, suruh Yama keluar menemuiku. Omong kosong apa ini? Aku mengenalimu, kau jelas-jelas adalah wanita fana dengan lencana Dewa Perang lancang. Mengandalkan lencana Dewa Perang, kau berani menyamar sebagai penguasa Phoenix jika Kaisar mengetahuinya. Bahkan jika Dewa Perang sendiri yang datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Nekisium sedang ingin mendengar omong kosongmu. Di mana Yama? Kurang ajar, hanya seorang manusia fana berani berteriak pada Yang Mulia Yama. Pergi sekarang juga, atau kami akan mencabut nyawamu. Hamba memberi hormat kepada Dewa Sejati kuno, penguasa Phoenix. Dia benar-benar penguasa Phoenix. Beraninya kalian. Penguasa Phoenix ada di sini, mengapa kalian belum berlutut? Ampuni kami, penguasa Phoenix. Yama, suamiku Licu meninggal belum lama ini, aku ingin kau segera membangkitkannya. Mohon tunggu sebentar, Yang Mulia, aku akan memeriksa buku kehidupan dan kematian sekarang juga.
Penguasa Phoenix jiwa Lichu tidak pernah datang ke alam baka. Bagaimana mungkin saat seorang manusia fana mati, bukankah mereka semua melapor ke alam baka? Tapi jika jiwanya hancur, maka itu di luar kendali kami. Apa yang kau lakukan? Aku akan menghancurkan jiwamu dan memastikan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Lin Qingye membunuh Li Chu. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Penguasa Phoenix, aku baru saja menerima kabar bahwa Dewi Phoenix Lin Qingye sedang mengadakan upacara penobatannya hari ini. Dia membunuh kekasihku, dan dia masih ingin menjadi penguasa Phoenix. Dia benar-benar bermimpi. Selamat datang Dewi Phoenix Dewa Perang. Dewi Phoenix dan Dewa Perang. Mereka benar-benar pasangan yang serasi benar sekali. Inilah yang disebut sebagai pasangan dewata sejati. Sejak mendiang Permaisuri Phoenix, tiada klan kita telah tanpa pemimpin selama 10.000 tahun. Karena itulah rakyat kita telah menderita penindasan dari segala alam. Kini setelah Sang Dewi dinobatkan, dan dengan dukungan Dewa Perang klan Phoenix, kita pasti akan merebut kembali kejayaan masa lalu ya. Memulihkan kegemilangan klan Phoenix sudah di depan mata. Tetua Fengxi, biarkan upacara dimulai. Baik. Dewi Phoenix Lin Qingye, dengan kekuatan ilahi yang tiada tanding, serta penyatuannya dengan Dewa Perang, dia melindungi klan Phoenix warisan untuk selamanya. Atas mandat Dewa Sejati kuno dan ramalan Phoenix, dia naik takhta untuk memimpin klan Phoenix sebagai Permaisuri Phoenix yang baru. Hormat kepada Permaisuri Phoenix yang baru. Kalian semua boleh berdiri. Silakan duduk di takhta Phoenix. Takhta yang kuinginkan selama 1000 tahun, akhirnya menjadi milikku. Takhtaku. Apa kau pantas mendudukinya? Singgasanaku kau tidak pantas duduk di sana. Siapa dia? Beraninya dia mengaku singgasana itu miliknya. Mungkinkah dia Dewa Sejati kuno Permaisuri Phoenix dari klan Phoenix sebelumnya? Mustahil Dewi Permaisuri Phoenix sudah lama jiwa dan raganya musnah saat menyegel Dewa Iblis. Tetua Fengxi Anda yang tertua di klan Phoenix. Apa dia benar-benar Permaisuri Phoenix sebelumnya? Aku juga tidak tahu saat Permaisuri Phoenix sebelumnya menyegel Dewa Iblis, aku masih berupa sebutir telur. Yu King, bagaimana kau bisa punya kekuatan Dewa Phoenix? Jangan panggil aku begitu. Kau tidak layak. Bagaimana mungkin itu kau? Bukankah sudah kulempar kau ke api karma pembakar langit dan mati terbakar? Apa? Kau melemparnya ke api karma pembakar langit? Memangnya kenapa kalau ia bocah itu berani menggodamu? Dia pantas mati, bocah kecil. Jelas-jelas aku sudah melemparmu ke api karma pembakar langit dengan tanganku sendiri. Kenapa kau belum mati? Mengapa kau tidak mati? Karena aku masih harus membalaskan dendam kekasihku. Bahkan di dalam api pembakar langit, aku bisa mencapai Nirvana Phoenix dan bangkit kembali dari abu. Omong kosong apa yang kau bicarakan, bocahmu itu sudah mati. Apa hubungannya denganku? Bagaimana mungkin klan Phoenixku punya bajingan sepertimu yang menganggap nyawa seperti rumput dan tidak berani mengakui perbuatanmu? Kau. Bagaimana kau bisa punya kekuatan yang begitu kuat, kekuatan dewa? Apa kau tui? Akulah permaisuri klan Phoenix. Ini adalah wujud asli dari Phoenix kuno. Dia benar-benar sang mantan Ratu Phoenix. Selamat datang kembali dari Nirwana, yang mulia Ratu Phoenix. Yu King, apa kau benar-benar Ratu Phoenix?
Semuanya berdirilah. Jangan berlutut padanya. Dia sama sekali bukan mantan Ratu Phoenix. Benar-benar lelucon. Jika bukan aku, lalu siapa? Kau saat aku berkuasa, kau hanyalah sebutir telur. Aku bahkan tidak tahu di mana kau menetas Shen Yuqing. Dewa perang dan aku bisa menjadi saksi, kau hanyalah manusia fana yang rendah. Suamiku, bukankah kau setuju? Sekarang, setelah Lin Qingye dan aku menjadi satu sebagai suami istri, dia menjadi Ratu Phoenix. Lebih menguntungkan bagiku. Selain itu, Lin Yuqing hanyalah manusia fana. Dia hanyalah manusia fana. Meskipun sekarang dia memiliki kekuatan ilahi Phoenix. Dia hanya kebetulan berada di api neraka pembakar langit dan mendapatkan keberuntungan secara tidak sengaja. Dia sudah pasti bukan Ratu Phoenix yang asli. Shen Yuqing, jangan berpikir sedetik pun bahwa keberuntungan itu membuatmu bisa berpura-pura menjadi Ratu Phoenix. Kau bisa menipu mereka, tapi kau tidak bisa menipu Dewa Perang dan aku. Lin Qingye, berhenti mengalihkan pembicaraan. Bicara apa kau yang menyebabkan Li Chu kehilangan jiwanya hingga tercerai-berai. Sayang beraninya kau mempermalukanku di depan umum. Apa kau benar-benar berpikir bahwa sebagai Dewi Phoenix aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Hah? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Sayang, meskipun kau punya kekuatan ilahi Phoenix, kau akan tetap menjadi semut yang rendah. Mencoba mencuri posisiku sebagai Phoenix adalah hal yang mustahil. Cambukan ini adalah untuk ketidaksopananmu dan keangkuhanmu. Cambukan ini adalah untuk kedengkian dan kecemburuanmu karena telah mendorongku ke api karma membara. Cambukan ini adalah karena telah membunuh suamiku Li Chu. Hentikan. Bukan aku yang membunuhnya. Setelah aku kembali ke Istana Langit, aku bahkan tidak pernah melihat Li Chu. Jika bukan kau. Lalu siapa lagi kalau bukan kau? Sieki, selamatkan aku. Aku adalah istrimu. Dia memukulku sama saja dengan menampar wajahmu juga. Shen Yuqing, sudah cukup. Aku hampir lupa. Masih ada kau. Cukup hanya demi seekor semut. Sampai kapan kau akan bersikap kurang ajar begini? Seekor semut. Beraninya kau menyebutnya semut. Hanya manusia fana. Memangnya dia apa kalau bukan semut? Xie sebagai Dewa Perang Langit. Kau seharusnya menganggap perlindungan semua makhluk sebagai tugasmu. Tapi di matamu rakyat di dunia ini hanyalah semut. Orang sepertimu sama sekali tidak layak menjadi dewa. Hari ini aku akan atas nama Kaisar Langit memberi pelajaran yang pantas padamu, dewa palsu. Shen Yuqing, kekuatan dewaku sebagai dewa perang tidak ada tandingannya kecuali Kaisar Langit. Meski kau beruntung bisa selamat dari api karma dan kebetulan mendapatkan kekuatan Raja Phoenix, kau tidak akan pernah bisa menjadi tandinganku. Kusarankan kau tahu diri. Jangan paksa aku untuk menyerangmu, hah? Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan oleh siapapun kecuali Kaisar Langit? Jika kau bisa menahan satu saja seranganku, aku akan akui kau punya kemampuan. Sayang, Xie adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Saat kau mati sebentar lagi, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Shen Yuqing, kesabaranku terhadapmu ada batasnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang, lelucon hari ini akan kuanggap selesai. Jenderal Xie adalah sosok legenda yang tak terkalahkan. Namun dia begitu mudah dikalahkan. Kekuatan dewatanya begitu dahsyat. Mungkinkah dia benar-benar permaisuri klan kita? Aku belum kalah. Dia hanya menyerangku secara tiba-tiba saat aku lengah. Shen Yuqing, serangan mendadak bukanlah hal yang patut dibanggakan. Jika kau memang hebat, hadapi Xie dalam pertarungan yang adil. Akan kukatakan sekali lagi. Aku datang untuk membalas dendam suamiku. Xie,
Jika saja kau tidak bersikeras membawaku ke Istana Langit Licu, tidak akan mati di tangga langit saat mencariku. Ini semua salahmu. Kaulah yang membunuhnya. Bayar nyawanya dengan nyawamu. Pedang, kembali. Bagaimana kau bisa punya energi dewa sehebat ini? Itu tidak penting. Yang penting adalah, hari ini adalah hari kematianmu. Aku tidak mau mati. Kaisar Langit, selamatkan aku. Kaisar Langit, tolong aku. Siapa sebenarnya dia? Siapa yang berani melukai dewa perangku? Zeki, bukankah tadi kau sangat sombong sebagai dewa perang alam langit? Ternyata kau hanya seorang penakut. Shen Yuqing, jangan terlalu senang dulu. Kaisar Langit akan segera tiba jika kau berhenti sekarang dan berlutut minta maaf padaku. Aku masih bisa memohon pada Kaisar Langit untuk mengampuni nyawamu. Shen Yuqing, kau menyamar sebagai permaisuri Phoenix mengacaukan upacara penobatanku. Begitu Kaisar Langit tiba, kau akan mati. Baiklah kalau begitu. Aku akan lihat sendiri. Saat Kaisar Langit tiba, siapa yang sebenarnya akan mati? Gadis kecil manusia fana sepertimu, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah penguasa klan Phoenix? Biar ku beritahu. Kaisar Langit telah hidup selama 10.000 tahun. Dia pernah melihat wajah asli permaisuri Phoenix. Begitu Kaisar Langit tiba, kebohonganmu akan terbongkar dan kau akan jadi bahan tertawan di 3 alam. Kalau begitu akan kutunggu dan lihat saja Shen Yuqing. Sepertinya kau benar-benar sudah menjadi gila karena api karma langit. Siapa yang berani melukai dewa perang Istana Langitku? Permaisuri Phoenix yang mulia. Dewi Phoenix, Anda telah lahir kembali. Ucapan dan tindakan saya tadi menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Sudahlah, kamu tidak tahu, jadi dimaafkan. Kaisar, dia benar-benar dewa sejati kuno Dewi Phoenix. Bagaimana mungkin palsu? Dulu aku, di kolam Phoenix milik Dewi Phoenix melukis naga. Bahkan setelah 10.000 tahun, meskipun 100.000 tahun atau jutaan tahun, aku tidak akan pernah lupa wajah Dewi Phoenix. Bagaimana bisa begini? Yuqing ternyata adalah Dewi Phoenix. Dengan kesaksian Kaisar, dia benar-benar milik klan kita Phoenix kuno. Cepat-cepat, beri hormat pada Dewi Phoenix. Salam, Dewi Phoenix. Kalian semua boleh bangkit. Anak kecil, dia benar-benar Dewi Phoenix. Tidak. Posisi Dewi Phoenix hanya boleh jadi milikku. Kaisar, mohon Kaisar, lihatlah kebenarannya. Dia sama sekali tidak layak menjadi penguasa klan Phoenix kita. Dewi Phoenix, berhenti bicara omong kosong. Dewi Phoenix adalah dewa sejati kuno. Dengan status yang sangat mulia, beraninya kamu bersikap kurang ajar di sini. Kaisar, aku tidak bicara omong kosong. Dewi Phoenix jatuh cinta pada Dewa Iblis. Dia sama sekali tidak pantas menjadi penguasa Phoenix, apalagi menjadi dewa sejati. Lin Qingye, kamu pasti sudah bosan hidup. Beraninya kamu menyebarkan rumor untuk memfitnahku. Bersekongkol dengan Dewa Iblis. Aku telah berinkarnasi 1000 kali di dunia fana. Orang yang kucintai selalu adalah Li Chu, di mana Dewa Iblis itu. Aku tidak memfitnahmu. Li Chu adalah Dewa Iblis. Apa katamu? Ini tidak mungkin. Akulah yang secara pribadi menyegel Dewa Iblis di jurang iblis. Bagaimana mungkin Li Chu adalah Dewa Iblis? Kau berbohong. Aku tidak berbohong. Li Chu dan Dewa Iblis wajahnya benar-benar mirip. Dia pasti reinkarnasi dari Dewa Iblis. Begitu rupanya. Pantas saja dia dan Dewa Iblis wajahnya sangat mirip. Penguasa Phoenix, bukankah kau sudah mengingat kembali semua ingatanmu? Kau telah hidup selama puluhan ribu tahun sebagai dewa sejati. Apa kau benar-benar tidak pernah melihat Dewa Iblis? Aku memang pernah melihat Dewa Iblis. Aku jelas-jelas menyegel Dewa Iblis dengan tanganku sendiri.
Tapi di dalam ingatanku, mengapa aku tidak bisa melihat wajahnya? Yang Mulia Kaisar. Sekarang setelah penguasa Phoenix dibangkitkan, Segel jurang iblis telah kehilangan tanda jiwa milik penguasa Phoenix. Itu pasti tidak akan bisa menekan Dewa Iblis lagi. Jika Dewa Iblis sampai lepas 3 alam, pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Yang Mulia Kaisar, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dewa Iblis tiba-tiba muncul. Dia memimpin puluhan ribu pasukan iblis untuk menantang kita di altar Nether. Dia juga berkata, Berkata apa lagi? dia bilang agar Dewa Perang Xie segera menyerahkan seorang wanita bernama Shen Yoking, atau dia akan membasuh 3 alam dengan darah. Penguasa Phoenix. Shen Yuking adalah namamu di alam fana pada kehidupanmu yang sebelumnya. Sepertinya Dewa Iblis mungkin benar-benar memiliki hubungan denganmu. Mungkinkah Lichu benar-benar Dewa Iblis? Jangan khawatir, selama aku ada di sini. Tiap Yuda yang bisa melukai rakyat 3 alam. Beridik alternator sekarang. Xieqi segera bawa prajurit dan Jenderal Langit dan pergilah membantu. Apa kau membawanya? Kau. Apa kau Lichu? Hal yang paling aku takutkan. Akhirnya terjadi juga. Kenapa kau diam saja, jawab aku? Apa kau benar-benar Lichu? Aku. Diamnya adalah sebuah pengakuan. Shen Yuking, kau sudah bersekongkol dengan Dewa Iblis selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau layak menjadi permaisuri Phoenix takhta? Permaisuri Phoenix seharusnya menjadi milikku. Yuking, sejak zaman kuno Dewa dan Iblis selalu menjadi musuh. Bahkan Dewa Iblis memimpin pasukan menyerang klan Phoenix. Klan Phoenix dan alam iblis telah memupuk dendam selama puluhan ribu tahun. Sekarang, setelah dia mengakuinya, kau harus segera memutus semua hubungan dengannya. Jangan mengecewakan rakyatmu. Saat aku bicara dengan permaisuri Phoenix, bukan hakmu untuk menyalah. Seluruh pasukan, dengar perintahku, bunuh mereka semua. Bunuh? Semuanya berhenti. Aku tidak percaya suamiku adalah Dewa Iblis, kecuali jika aku melihatnya dengan mataku sendiri. Yuking, jangan lihat. Ternyata benar-benar kau. Lichu. Jadi kau benar-benar Dewa Iblis. Tapi kenapa apa kau Dewa Iblis? Kenapa? Yuqing, aku memang Dewa Iblis, tapi aku juga Lichumu. Kita masih bisa, seperti dulu, pergi ke alam fana dan menjalani hidup yang paling biasa dan bahagia. Bagaimana menurutmu? Tapi sejak zaman kuno Dewa dan Iblis adalah musuh bebuyutan sebagai permaisuri klan Phoenix. Bagaimana mungkin aku menjadi pasangan hidup Dewa Iblis? Sama sekali tidak mungkin bagi kita. Yuqing, sejak kau tahu identitasku, ini kedua kalinya kau bilang itu tidak mungkin. Apa maksudmu? Kenapa bisa jadi yang kedua kalinya? Yuqing, karena kau sudah tahu identitasku, maka ingatanmu yang hilang itu akan kukembalikan semuanya padamu. Yuqing, apa kau masih ingat aku? Baru pada saat inilah akhirnya aku menyadari keterikatanku dengan Dewa Iblis dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu. ribu tahun yang lalu, aku baru saja berubah menjadi wujud manusia, dan segala sesuatu di dunia ini terasa sangat menakjubkan bagiku. Aku paling suka mengunjungi alam fana untuk minum-minum dan mendengarkan cerita. Hingga suatu hari aku mabuk dan salah masuk kamar. Aku malah tertidur sambil memeluk seorang pria.
Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu tampan di dunia ini? Energi spiritual terpancar dari tubuhnya dia pasti seorang dewa yang diam-diam turun ke alam fana. Siapa kau beraninya kau bersikap kurang ajar padaku? Aku Feng Yuking dari klan Phoenix kuno. Siapa namamu, maukah kau membawaku ikut berkelana? Kita bukan dari jenis yang sama. Sejak saat itu aku terus merengek padanya untuk mengajakku, ikut berkelana kemanapun, tapi dia tidak menyukainya. Dia sangat dingin padaku, dia berkali-kali mencoba meninggalkanku, tapi aku selalu berhasil menemukannya. Hingga aku berusia 3.000 tahun dan resmi menjadi permaisuri Phoenix. Aku disibukkan dengan berbagai tugas, dan tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Saat aku menemukannya lagi, 3 tahun telah berlalu di alam fana. Akhirnya aku menemukanmu lagi. Bukankah kau selalu merengek padaku minta diajak berkelana? Kenapa kau menghilang selama 3 tahun? Kenapa kau menghilang selama 3 tahun? Apa kamu melirik pria tampan lain lagi? Enggak, kok. Aku cuma tertahan. Karena urusan klan. Lagi pula, Tidak ada pria di dunia ini yang lebih menawan darimu. Kalau kamu berani membohongiku, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku tidak bohong. janji saja mau mengajakku berkelana bersamamu. Kumohon. Baiklah. Hore, baguslah ngomong-ngomong. Aku masih belum tahu siapa namamu, bisa beritahu aku. Namaku Lichu. Lichu nama yang sangat indah, aku menyukainya. Sejak saat itu, Lichu semakin memanjakanku. Harta karun langka apapun yang kuinginkan dia akan mencarikannya untukku. Sampai suatu hari kami adu minum larut malam. Dia benar-benar menyatakan cintanya padaku. Lichu, aku pasti bisa mengalahkanmu dalam minum. Apa kamu sudah mengaku kalah? Baiklah, aku menira. Hore, aku menang. Hati-hati. Yu Qing, apakah kamu bersedia untuk bersamaku selamanya? Aku bersedia. Jika aku bukan diriku yang sekarang, apakah kamu masih tetap bersedia? Asalkan wajah ini asli, maka aku bersedia. Baiklah. Tiga hari kemudian Lichu datang sendiri ke klan Phoenix untuk menyerahkan hantaran kepadaku. Tapi yang tidak kusangka, ternyata dia sebenarnya adalah dewa iblis yang menggetarkan 3 alam. Yu Qing, aku datang untuk menyerahkan hantaran padamu. Lichu, ternyata kamu adalah dewa iblis. Yu Qing, bukankah kamu bilang asalkan wajahku asli kamu bersedia bersamaku? Tapi dewa dan iblis adalah musuh bebuyutan kamu dan aku, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana jika aku bersikeras ingin mendapatkan keduanya? Lichu, dendam antara dewa dan iblis sangatlah dalam. Dan aku adalah kaisar klan Phoenix. Di antara kita, mustahil untuk bisa bersama demi perasaan masa lalu kita, lupakanlah aku. Yu Qing, kaulah yang memulai semua ini. Jika kau tidak menikah denganku, maka aku akan menghancurkan 3 alam agar terkubur bersama cinta kita. Tidak, hentikan sekarang juga. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan 3 alam. Yu Qing, aku lahir dari kekacauan jalan surgawi, memiliki jiwa abadi yang tak terhancurkan. Bahkan jika kau adalah dewa sejati kuno, kau tidak bisa membunuhku. Berhentilah melawan. Menikahlah denganku. Kalau begitu, aku akan mengorbankan jiwa dewaku untuk menyegelmu selamanya. Bagi kita, mungkin ini adalah akhir yang terbaik.
Jadi begitu rupanya. Ternyata sejak awal kau adalah Li Chu. Yu Qing, jika kau benar-benar ingin melindungi semua makhluk selamanya, maka menikahlah denganku. Kita bisa seperti dulu lagi menjelajahi 3 alam. Menjadi pasangan dewa yang bebas tanpa beban. Bagaimana menurutmu? Aku. Yu Qing, kamu tidak boleh, dia itu Raja Iblis. Dan kamu adalah permaisuri Phoenix. Kamu benar-benar tidak boleh menikah dengannya. Enyahlah. Urusanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Dasar monster, jangan berani-beraninya kamu menipu Yu Qing. Aku lebih baik di penjara selamanya daripada menyakitinya, tapi kamu memaksanya ke pengadilan langit dan membiarkan Lin Qingye mendorongnya ke api karma langit membara. Kamu pantas mati. Permaisuri Phoenix, selamatkan aku. Yu Qing, dialah orangnya yang memisahkan kita. Kenapa kamu menyelamatkannya? Mungkinkah? Kalau kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Bukan begitu aku. Yu Qing, sudah kuduga kamu masih peduli padaku. Bahkan jika aku harus mengorbankan jiwaku hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan monster ini. Tidak tahu diri. Li Chu, jadi kamu bisa mematahkan teknik pengorbanan rahasia itu. Tentu saja aku lahir bersama semesta. Apa ada ilmu rahasia yang belum pernah kulihat? Lalu waktu itu, kenapa kau rela disegel olehku? Karena jika ilmu rahasia ini terhenti di tengah jalan, pasti akan merusak inti dewa. Setelah penggunanya mati, jiwanya akan musnah sepenuhnya, tanpa ada kesempatan reinkarnasi jika hanya mengorbankan roh primordial. Aku masih bisa memakai jiwa abadiku untuk melindungimu dalam reinkarnasi dan bangkit kembali lewat nirwana. Li Chu, kenapa kau harus menyiksa dirimu sendiri? Jangan menangis. Sebenarnya aku juga punya niat egois. Saat kau korbankan roh primordialmu untuk menyegelku waktu itu. Diam-diam aku mengambil sebagian dari kekuatan abadi dewa sejati dan menyatukannya dengan rohmu. Aku juga sekalian menghapus ingatanmu tentang diriku. Dan ikut bereinkarnasi bersamamu. Aku ingin bersamamu di setiap kehidupan dan terus terikat denganmu selamanya sampai kau mau menikah denganku. Tapi untungnya, roh abadiku bisa melindungimu di tengah amukan api langit. Jika tidak, andai kau sampai mati, aku akan membuat seluruh 3 alam terkubur bersamamu. Tidak, aku tak ingin kau jadi monster. Yu Qing. Tak peduli aku iblis, dewa, atau manusia. Semuanya hanya tergantung pada satu pikiranmu. Yu Qing, apa maksudmu? Mulai sekarang, aku hanya ingin kau jadi Li Chu. Hanya Li Chu milikku seorang. Yu Qing, apakah ini berarti kau setuju untuk menikah denganku? Bodohnya, aku sudah lama menjadi istrimu. Sudah 10.000 tahun. Akhirnya aku menantikan hari ini. Maafkan aku. Aku mengecewakanmu di masa lalu dan membuatmu menderita bersamaku di alam fana selama 10.000 tahun. Bersamamu mana mungkin itu dianggap penderitaan. Sekarang setelah kita berdua kembali ke posisi dewa kita, aku akan mengumumkannya ke 3 alam dan memberimu pernikahan termegah. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Tidak. Aku tidak akan mengizinkannya. Yu Qing adalah milikku. Yu Qing, kau adalah permaisuri klan Phoenix. Bagaimana bisa kau menikah dengan Dewa Iblis? Apakah kau benar-benar ingin klan Phoenix dan seluruh alam keabadian merasa malu karena dirimu? Dulu, aku terikat oleh hal-hal ini, reputasi moral dan gelar kosong, hingga aku menyegel orang yang paling mencintaiku selama 10.000 tahun. Sekarang akhirnya aku mengerti. Iblis yang benar-benar menakutkan bukanlah Dewa Iblis, melainkan iblis dalam diri sendiri.
Yo King, kau tidak boleh menikah dengan Dewa Iblis, kau benar-benar tidak boleh. Xie, kau berusaha keras untuk menghentikan ini apakah demi alam keabadian atau demi keinginan egoismu sendiri. Enyahlah. Bukan urusanmu untuk mempertanyakan masalahku. Xie, aku adalah pasangan sahmu. Bagaimana bisa kau menyakitiku demi wanita lain? Ini semua gara-gara kau, dasar wanita sialan. Kau telah mencuri segalanya dariku. Aku udah tidak pernah bersaing denganmu, hanya saja hal-hal ini memang tidak pernah menjadi milikmu. Diam. Kau mencari masalah. Tidak kultivasiku kekuatan ilahiku. Beraninya kau menyakiti kekasihku. Kau pantas mati. Cukup, Licu. Yu Qing. Dia hampir membunuhmu, mati saja terlalu ringan baginya. Aku tahu, tapi jika kita ingin hidup tenang dalam pengasingan, kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang merusak perdamaian antara dewa dan iblis. Baiklah. Aku akan menuruti keinginanmu. Kalau begitu, kembalilah ke alam iblis bersamaku sekarang. Maukah kau? Ya. Selamat datang Raja Iblis. Sampaikan perintahku umumkan ketiga alam. Pernikahan Agung Kaisar Phoenix dan diriku akan diadakan dalam 3 hari, undang semua klan dari 3 alam untuk menyaksikannya. Baik, Yang Mulia. Ini adalah rumah tempat kita pertama kali mengikrarkan cinta dan tinggal bersama. Ini awalnya adalah hadiah yang kusiapkan untukmu saat itu. Untungnya, akhirnya ini bisa digunakan. Apakah kau menyukainya? Ya, aku sangat menyukainya. Licu, terima kasih. Yu Qing. Mulai sekarang, jangan pernah lagi kita terpisahkan. Ya, kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Dewa perang Xie undangan dari alam iblis telah tiba. Raja Iblis dan Dewa Phoenix akan menikah dalam 3 hari. Aku memerintahkanmu mewakili alam surga. Pergi ke alam iblis untuk mengantar hadiah. Yang Mulia, ini tidak boleh terjadi. Dewa Iblis dan Istana Surga selalu bermusuhan satu sama lain. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan Dewa Phoenix dan Dewa Iblis menikah. Kita harus menyatukan seluruh alam untuk meluncurkan serangan terhadap Dewa Iblis. Bagaimana menurut kalian rekan-rekan dewa? Yang Mulia, Dewa Iblis itu abadi dan tak bisa dihancurkan. Mengirim pasukan hanya akan membawa pengorbanan yang sia-sia. Terlebih lagi, Dewa Phoenix. Dan Dewa Iblis benar-benar saling mencintai. Jika mereka menjadi pasangan hidup, itu akan menjamin perdamaian abadi bagi 3 alam. Mengapa kita harus keberatan? Kalian semua hanyalah sekelompok orang bodoh yang pengecut Yang Mulia. Aku bersedia memimpin pasukan ke medan perang. Bahkan jika jiwaku harus musnah, aku akan menyegel kembali Dewa Iblis. Tidak perlu. Keputusanku sudah bulat. Kau harus menghadiri pernikahan itu dalam 3 hari, jangan membantah. Yang Mulia. Cukup sekian untuk hari ini, kalian semua boleh pergi. Yu King. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menikah dengan Dewa Iblis. Tidak akan pernah. Hari ini ulang tahunku. Bisakah kamu mengabulkan satu permintaanku? Menikahlah denganku. Maukah kamu? Belum waktunya. Kamu pasti lapar setelah berlatih begitu lama. Aku memasak ini sendiri. Cobalah rasanya. Aku sedang berpuasa, aku tidak perlu makan. Pakaianmu, kenapa tidak pernah kotor? Apa kamu mencucinya diam-diam? Tangan seindah milikmu, tidak seharusnya melakukan pekerjaan kasar. Mulai sekarang serahkan semuanya padaku. Tidak perlu. Buku apa lagi yang ingin kamu baca? Aku akan cari uang untuk membelikannya untukmu. Itu tidak perlu. Yu King. Aku salah. Aku benar-benar menyadari kesalahanku.
Sieki, apa benar bahwa kamu benar-benar jatuh cinta pada wanita itu? Ya, Sebenarnya aku sudah lama jatuh cinta pada Yu King, sayangnya aku baru menyadarinya sekarang. Apa kekuranganku dibanding dia? Bukankah itu hanya karena dia lahir di klan Phoenix kuno, sehingga dia punya kekuatan dewa yang begitu hebat? Aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Aku mencintai Dewa Kaisar Phoenix, tapi aku lebih mencintai Yu King yang fana. Sieki, kamu benar-benar munafik. Kekuatan dewaku baru saja dicabut, dan kamu sudah berpaling ke orang lain. Kamu hanya pernah mencintai dirimu sendiri dan kepentinganmu sendiri. Tidak. Ini semua karenamu. Jika kamu tidak bersikeras dengan aliansi pernikahan ini, aku tidak akan pernah kehilangan Yu King. Kamu pantas mati. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Dewa Perang, sudah waktunya Anda berangkat untuk menghadiri pernikahan agung di alam iblis. Sampaikan perintahnya, kerahkan 100.000 prajurit dan jenderal langit ikut aku ke alam iblis. Dewa Perang, tapi... Ini adalah titah Kaisar Langit, apa-apa Anda berani menentang titah. Hamba tidak berani. Akan segera hamba laksanakan. Raja Iblis dan Dewa Phoenix benar-benar pasangan yang serasi. Mereka adalah pasangan yang sempurna, jodoh yang serasi di langit dan bumi. Mari kita mulai melapor kepada Raja Iblis. Orang-orang dari Istana Langit belum tiba. Waktu keberuntungan telah tiba. Apa dia pikir aku akan menunggunya? Upacara pernikahan Raja Iblis dan Dewa Phoenix resmi dimulai sekarang. Sembah sujud pada langit dan bumi. Aku melarang ini. Sieci, hari ini adalah hari pernikahanku, beraninya kau bersikap lancang di sini. Yu King. Aku telah membawa 100.000 prajurit langit jika kau menikah dengan Dewa Iblis hari ini. Aku akan menyerang alam iblis. Beraninya kau mengancam wanitaku. Karena kau cari mati, akan kukabulkan keinginanmu. Licu, hari ini adalah hari pernikahan kita, sial jika ada pertumpahan darah. Tapi dia sengaja merusak pernikahan kita. Haruskah kita lepaskan dia begitu saja? Tamu tetaplah tamu. Biarkan dia menonton upacara dengan tenang. Dulu di alam fana, dia sering mempermalukanmu seperti ini. Hari ini aku akan membuatnya membayar semuanya. Baiklah. Lanjutkan pernikahannya. Pertama, sujud pada langit dan bumi. Saling bersujud. Upacara selesai. Akhirnya kau menjadi pasangan daoku. Aku bersumpah demi jiwaku. Tak peduli berapa lama waktu berlalu. Kelemanannya seakan mencentam. Aku mempercayaimu. Selamat Raja Iblis, selamat Dewi Phoenix, cium dia. Sepertinya kau punya banyak hal untuk dikatakan kepada istriku. Yu King, aku salah. Aku benar-benar menyadari kesalahanku sekarang, tolong maafkan aku. Tidak pernah ada perasaan apapun di antara kita. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tidak, sebenarnya selama ini, kaulah yang kucintai. Menikahi sang Dewi sebelumnya adalah sesuatu yang terpaksa kulakukan. Tapi aku menyesalinya sekarang. Aku memohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi untuk memulai kembali denganku. Cukup berhenti mengganggunya, or aku tidak akan segan-segan. Dasar munafik, kau tidak pernah mencintainya, hanya status dan kekuatannya saja. Sekarang kau berlagak setia. Sungguh menjijikan. Tidak, itu tidak benar. Aku benar-benar mencintainya. Hanya saja sebelumnya aku sendiri tidak menyadarinya. Saat aku masih manusia biasa, kau memandang rendah diriku seperti semut. Sekarang setelah aku menjadi yang mulia Dewa Phoenix, kau mengaku benar-benar mencintaiku. Kau tidak tahu apa itu cinta. Kau hanya didorong oleh obsesimu sendiri. Bukan begitu. Ya memang begitu. Aku benar-benar mencintaimu jika kau bersedia.
Kita bisa pergi ke alam fana dan hidup sebagai pasangan biasa. Demi dirimu, aku bisa melepaskan posisi sebagai dewa perang, melepaskan gelarku, melepaskan segalanya. Xie, kenapa kau belum mengerti juga saat kita berada di alam fana? Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah punya perasaan padamu. Aku hanya memanfaatkanmu. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak baiklah. Jika hari ini kau tidak bersamaku, aku akan memerintahkan perang dimulai. Xie, hentikan sekarang juga, jangan terlalu terobsesi. Selama ada aku di sini, apa kau pikir prajurit langit ini bisa melukai suku iblisku? Siapa bilang prajurit langitku akan menyerang suku iblis? Yuqing, jika kau tidak ikut denganku, aku akan menghancurkan alam fana yang paling kau sayangi. Aku paling benci diancam. Karena sudah begini jadinya, maka mari kita hancur bersama para jenderal. Dengar perintahku, serang. Lari, langitnya berubah. Sepertinya kau masih belum tahu apa-apa tentang kekuatanku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Xie, beraninya kau benar-benar menyerang dunia fana. Sungguh tak terampuni, ah. Kaisar Langit, keluar dan hadapi aku. Hormat saya, Dewi Phoenix. Xie berniat menghancurkan dunia fana. Dia tidak layak menjadi dewa perang langit. Bereskan sendiri bawahanmu itu jika ada lain kali. Aku tidak keberatan menggantimu dengan naga lain sebagai kaisar. Mohon tenanglah, Dewi Phoenix, ini adalah kelalaianku. Ceci, sebagai dewa perang langit, kau berani mengerahkan pasukan langit tanpa izin, berniat menghancurkan dunia fana, sungguh tak terampuni. Sekarang, aku akan mencabut tulang dewamu. Tidak. Kumohon jangan. Istriku, semua masalah sudah beres. Bukankah sekarang saatnya kita pulang dan malam pertama? Banyak orang yang melihat, jangan bicara omong kosong. Kita bicarakan lagi setelah sampai di rumah nanti. Yuqing, apa kita benar-benar sudah jadi pasangan kultivasi sekarang? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ini bukan mimpi. Mulai sekarang tak peduli kau iblis atau manusia, aku akan selalu menjadi istrimu. Kakek itu aneh sekali, dia terus menatap Ibu SS. Jangan sampai ayah dengar, kalau tidak dia bisa dihajar. Tuan-tuan Yuan pergi beritahu ayah waktunya makan malam. Baik, Ibu. Ayah, Ibu bilang waktunya makan. Bukankah aku sudah bilang padanya untuk menungguku memasak? Kenapa dia keras kepala lagi? Adik, sepertinya di mata ayah tidak ada tempat bagi kita. Kamu benar, ayah cuma punya mata untuk ibu. Tidak apa-apa, mulai sekarang kakak yang akan memanjakanmu, kakak yang terbaik. Siapa yang menyuruhmu memasak? Tanganmu jadi kotor semua. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-5 loh. Selama ini, kamu selalu memasak untukku. Aku cuma ingin memberimu kejutan kecil. Aku juga punya kejutan kecil untukmu. Aku suka sekali. Bantu aku memakaikannya. Masakan ibu harum sekali, enak sekali. Yuqing, inilah kehidupan yang selalu aku impikan, kehidupan yang sangat membahagiakan. Aku juga.